Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing. Oke, tempat dimana kita bisa bercerita tentang uang kertas dari seluruh penjuru dunia, ya, termasuk pun nilai tukarnya. Oke, selanjutnya karena video pendeknya sudah kita buat mengenai 1000 Lebanon, sekarang kita bahas. Lebanon adalah negara kecil di Timur Tengah, punya sejarah panjang, kaya budaya, dan tentu saja punya mata uang yang unik. Oke, lira Lebanon, atau disingkat dengan atau simbolnya LBP. Dan uang pecahan 1000 ini adalah salah satu pecahan terkecil yang masih dicetak. Meski nilainya sangat kecil dalam dunia nyata. Oke, kalau kamu lihat uang 1000 Lebanon ini, warnanya dominan hijau keabu-abuan. Di bagian depan ada angka 1000 besar di tengah, tulisan Bank Lebanon, di atasnya ada Mill Leaves, dan di bawahnya. Teman-teman lihat lambang pohon, itu adalah Cedar of Lebanon, pohon ikonik yang juga ada di bendera nasional, simbol ketahanan dan keabadian. Pola geometris di latar belakangnya menandakan ciri arsitektur dan mozaik khas Timur Tengah. Di bagian belakang, desain bisa berbeda tergantung edisi cetak, tapi biasanya tetap mempertahankan gaya geometris khas Lebanon dengan ornamen yang memperlihatkan ciri khas budaya lokal. Oke, menariknya uang ini menggunakan dua bahasa, Arab dan Prancis. Kenapa? Karena Lebanon pernah berada di bawah mandat Prancis setelah Perang Dunia I. Inilah yang membuat budaya Lebanon unik, perpaduan Arab modern dan pengaruh Eropa. Hal ini juga tercermin dalam desain uang mereka. Sampai tahun 2024-2025, nilai tukarnya terus anjlok. 1 dolar AS bisa bernilai lebih dari 80.000 pound Lebanon. Itu di pasar gelap ya. Artinya 1000 pound cuma setara dengan, sekitar ini perkiraan ya. Jadi 1000 pound ini sama dengan 100 rupiah. Ya, 1000 pound ini itu sama dengan 100 rupiah. Itu pun sekarang jarang yang mau terima, hampir nggak ada yang mau terima untuk pecahan 1000 pound Lebanon ini karena terlalu kecil. Bayangin loh, satu lembar ini cuma 100 rupiah, sementara di kita 100 rupiah itu sudah nggak bisa diterima di warung. Oke, paling nggak 500 rupiah sekarang masih diterima di warung. Jadi satu lembar ini kalau dirupiahkan sama dengan 100 rupiah. Kan agak kecil banget jadinya. Ini terjadi karena krisis ekonomi besar yang melanda Lebanon sejak 2019. Bank sentral mencetak lebih banyak uang untuk menyelamatkan sistem perbankan, tapi itu justru memperburuk inflasi. Uang 1000 ini dulu cukup untuk beli kopi, sekarang mungkin cuma cukup untuk bayar plastik pembungkusnya saja. Karena saking anjloknya. Di masa lalu, Lebanon dijuluki Swissnya Timur Tengah. Ekonominya kuat, sektor perbankannya juga maju. Oke, kalau di Eropa ada negara Swiss yang ekonominya kuat dan sektor perbankannya maju. Dan di Timur Tengah, Lebanon ini sama dengan Swissnya Eropa. Jadi ekonominya kuat, perbankannya juga maju. Oke, tapi perang saudara dari 1975 hingga 1990 dan konflik berkepanjangan setelahnya membuat ekonomi mereka rapuh.
Ketergantungan pada utang luar negeri dan korupsi memperburuk keadaan. Uang 1000 ini menjadi saksi dari nilai turunnya kekuatan ekonomi Lebanon selama puluhan tahun. Lalu, apakah uang 1000 ini masih bisa digunakan? Jawabannya iya, tapi nilainya sangat kecil. Di kota-kota besar, uang ini hanya dipakai untuk transaksi sangat kecil atau di bahan kembalian sebagai uang kembalian. Bahkan ada toko yang menolak menerima karena terlalu rendah nilainya. Tapi beda halnya bagi kolektor ya. Uang 1000 Lebanon ini bisa jadi menarik karena desainnya klasik, apalagi jika masih dalam kondisi sangat baik atau cetakan tahunannya tertentu yang sudah tidak diproduksi. Harganya ya bisa agak sedikit beda ya, dan itu biasanya tidak mengikuti nilai tukar resminya, terutama jika uang tersebut langka dan edisinya spesial. Oke, jadi kalau pasaran kolektor kita nggak bisa ngukur harga uang gitu, karena buat koleksi tujuannya, bukan untuk perdagangan. Oke, selanjutnya uang ini adalah contoh nyata bagaimana krisis ekonomi bisa menggerus nilai mata uang, bahkan hingga nyaris tak bernilai. Tapi di sisi lain, uang kertas seperti ini adalah saksi sejarah. Ia membawa kisah bangsa, budaya, dan masa sulit rakyatnya. Jadi lain kali kalau kamu lihat 1000 Lebanon atau uang 1000 Lebanon ini, jangan lihat dari nilainya, tapi lihat dari kisahnya yang dibawa. Oke? Clear ya? Jadi agak sulit kalaupun teman-teman punya, agak sulit nukar di Indonesia karena nilainya juga terlalu kecil. 1000 pon selembar ini sama dengan 100 rupiah, agak repot. Oke, selanjutnya, meski nilainya kecil, uang 1000 Lebanon tetap punya fitur keamanan. Beberapa versi memiliki benang pengaman yang tertanam di dalam kertas, tinta khusus, dan pola mikro yang sulit dipalsukan. Namun, karena nilai tukarnya rendah, pemalsuan uang ini jarang terjadi. Ironisnya, biaya memalsukan sering lebih mahal daripada nilai aslinya. Ya, makanya hampir nggak bisa ditemuin yang palsunya, karena kalau dipalsuin ya biaya malsuinnya lebih besar dari nilai uangnya. Oke, selanjutnya desain uang 1000 pon Lebanon telah berubah beberapa kali sejak awal diperkenalkan. Versi-versi lama punya tampilan lebih klasik, sementara versi baru lebih geometris dan minimalis. Misalnya cetakan tahun 1988 berbeda dari yang beredar tahun 2000-an. Setiap versi mencerminkan selera dan desain serta keadaan politik ekonomi saat itu. Uang ini bisa dibandingkan dengan mata uang lainnya yang juga mengalami inflasi parah, misalnya dolar Zimbabwe atau Bolivar Venezuela. Sama-sama punya angka besar tapi nilainya kecil. Fenomena ini dikenal sebagai hiperinflasi, saat uang kehilangan nilai dengan sangat cepat hingga akhirnya hanya jadi alat tukar simbolik. Oke, di Lebanon banyak transaksi masih dilakukan tunai. Bahkan pasar gelap valuta asing sangat aktif karena nilai resmi dari bank sentral jauh berbeda dari kurs di jalanan. Uang kertas seperti pecahan 1000 ini sering dipakai dalam jumlah besar hanya untuk belanja harian. Bayangkan harus bawa setumpuk uang hanya untuk beli kebutuhan pokok. Oke? Cukup ya. Jadi nilai tukarnya sangat rendah. Kalau teman-teman ada yang punya, masih mending buat koleksi. Ya. Sekian. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kalau ada hal-hal yang salah mohon koreksi dan dicantumkan di kolom komentar. Kita sharing aja ya, namanya minimal ya sama-sama bisa ngasih wawasan lah. Soalnya sering banget orang yang punya uang 1000 pon Lebanon ini dikiranya nilainya gede.
Jadi bawa aja ke money changer, tahu-tahu money changer nggak terima. Sering banget ketemu. Oke, 1000 pound Lebanon ini sama dengan 100 perak ya. Kalau dia rupiahkan, itu pun jarang yang mau terima. Hampir nggak ada yang mau terima lah. Ya, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.